Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Elia Purni akan menampilkan laporan kasus saya. Laki-laki 35 tahun dengan pulmonari Langerhans histiocytosis pada tuberkulosis. Sebagai pendahuluan, pulmonari Langerhans histiocytosis disebabkan karena proliferasi dari sel dendritik yang dikaitkan dengan sistem fagosit mononuklear. Sering juga dikaitkan dengan riwayat merokok, kemudian pada penderita-penderita yang usia muda dan memiliki masalah atau infeksi tuberkulosis. Deskripsi kasus, laki-laki 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan sesak napas. Sesak napas sejak 2 tahun terakhir dan memberat saat 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian sesak sering diakibatkan karena aktivitas fisik ringan. Kemudian pasien juga sering mengeluh batuk dan juga sering ada demam. Pasien pernah mendapatkan pengobatan anti-tuberkulosis sejak tahun 2020 selama 9 bulan dan diobati sembuh. Pasien juga pernah mengalami hidropneumotoraks atau pneumotorak pada dada kanan. Pasien bekerja sebagai buruh kasar, memiliki riwayat rokok, indeks eksperimen berat, dan juga sering terpapar asap dari aspal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal, sekalipun meskipun ada terjadi desaturasi. Kemudian pemeriksaan fisik paru didapatkan asimetris, paru kiri, dada kiri tertinggal. Kemudian auskultasi didapatkan gambaran bronki kasar pada kedua lapang paru. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan dalam batas normal, analisis gas darah terjadi hipoksemia ringan. Kemudian pada analisis cairan perdana didapatkan peningkatan kadar ADA dan juga cairan eksudat yang menggambarkan infeksi tuberkulosis. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran pulmonaris retikular pateren yang ini, kemudian ada bula ini, dan juga ada pneumotorak. Pada HRCT didapatkan bula ini, kemudian sentrilobular paraseptal emphysema ini, kemudian didapatkan hidropneumotorak dan juga lesi kistik. PLCAH adalah penyakit paru kistik tipus yang karakteristiknya yaitu ada lesi sentrilobular yang dikaitkan dengan sel dendritik alfa. Kemudian gejala atau tanda-tanda yang paling sering yaitu batuk, kemudian ada sesak dan juga ada demam. Pada pemeriksaan radiologis akan ditemukan gambaran lesi nodular, retikuler, dan kistik. Pada pemeriksaan HRCT akan ditemukan gambaran sentrilobular pada pasien-pasien ini. Kemudian bronkoskopi dapat mendeteksi sekitar 10-50% kasus, namun bronkoskopi perlu dipertimbangkan pada kasus-kasus yang memiliki lesi kistik karena akan mengakibatkan pneumotorak. Kemudian tujuannya untuk didapatkan sel CD1-alfa atau sel CD207. Pada kasus ini, pasien kami mengalami sesak napas 2 tahun terakhir dengan riwayat merokok dan terdiagnosis tubuh paru klinis dalam pengobatan. Kemudian pada pemeriksaan HRCT didapatkan gambaran sentrilobular paraseptal, ada kistik lesi dan juga didapatkan konsolidasi dan gian bula di paru kanan. Kemudian pasien ini kami telah lakukan pemeriksaan analisis cairan pleura dan didapatkan peningkatan kadar ADA dan juga cairan eksudat yang mengarah ke infeksi tuberkulosis. Meskipun pada pemeriksaan bakteriologi tidak ditemukan kuman bakteri Mycobacterium pada pemeriksaan sputum. Pada bronkoskopi dan juga bronchoalveolar lavage dan juga lung biopsi pada pasien ini tidak dilakukan karena memiliki
risiko yang sangat tinggi pada prosedur tindakan. Kasus ini kami anggap sebagai pulmonary Langerhans cell histiocytosis pada perokok dengan tuberkulosis paru klinis dan sedang mendapatkan pengobatan, dan juga dilakukan pemasangan selang dada pada dada kiri. Tata laksana yang baik yaitu dengan konservatif, kemudian dilakukan edukasi berhenti merokok, pemberian antituberkulosis sebagai obat penyakit penyerta, kemudian pemberian asupan nutrisi yang baik, kemudian fisioterapi dan juga intervensi pembedahan, yaitu pemasangan chest tube dan observasi produksi cairan. Serta pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan bronkoskopi melalui poliklinik rawat jalan. Sebagai kesimpulan, PLCH adalah kasus-kasus yang sulit pada pasien-pasien. Kemudian biopsi paru adalah standar diagnosis yang tepat untuk kasus-kasus dengan PLCH. Tata laksana pada kasus-kasus seperti ini yaitu akan konservatif, yaitu menghentikan merokok, pemberian antituberkulosis untuk penyakit penyerta, serta nutrisi yang adekuat, fisioterapi, serta pemberian intervensi pembedahan, yaitu pemasangan chest tube pada kasus-kasus pneumotorak yang terjadi secara berulang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.